Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tri Mayasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Puspo Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Robiatul Adawiyah. Beliau adalah guru tata busana dari SMK Negeri Puspo. Assalamualaikum Bu Ida. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Maya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Bu Ida telah menyempatkan waktu untuk bersedia mengikuti kegiatan percakapan praobservasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk persiapan awal sebelum kita nantinya akan melakukan supervisi akademik yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Ya. Nah, kemudian tujuannya kegiatan praobservasi kita hari ini agar Ibu nanti lebih siap dan percaya diri untuk bisa mempersiapkan kegiatan apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Baik Bu Ida, hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ida. Yang pertama, pada saat pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran apa yang hendak Bu Ida capai? Baik Bu Maya, sesuai dengan modul yang saya rencanakan, ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan ke peserta didik, tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan alat dan bahan untuk praktek menjahit macam-macam kampung. Yang kedua, peserta didik dapat membuat fragmen macam-macam kampu dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat fragmen macam-macam kampu buka, karena di situ banyak penyelesaian di kampu buka. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat fragmen kampu balik, kemudian ada kampu balik semu, kampu Prancis, kampu sarung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu peserta didik dapat menerapkan kampuh pada berbagai jenis kain yang akan diterapkan pada busana. Seperti itu tujuannya Bu Maya. Oke. Baik Bu Ida, jadi tadi ada 5 tujuan yang hendak Bu Ida capai. Yang pertama tadi peserta didik dapat menentukan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat fragmen dari macam-macam kampuh dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat kampuh buka, begitu nggih? Yang keempat, peserta didik dapat membuat macam-macam kampuh. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan kampuh pada jenis-jenis kain, begitu nggih? Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang hendak Bu Ida capai? Ya, baik. Jadi untuk area pengembangan yang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya lakukan Bu Maya, ya, ada dua. Yang pertama ada sisi pengetahuan sama sisi keterampilan, di mana untuk sisi pengetahuan nantinya anak-anak diharapkan untuk bisa mengenali macam-macam kampuh, ya. Kemudian nanti akan diterapkan di busana, ya. Jadi ada busana wanita, ada busana pria, dan ada busana anak. Jadi sebelumnya anak-anak harus mengetahui dulu macam-macam kampuh itu seperti apa, kemudian bagaimana penerapan kampuh itu pada busana. Karena memang untuk pelajaran kampuh ini memang untuk permulaan anak-anak bisa menjahit busana dengan kualitas baik dan benar. Seperti itu Bu Maya. Untuk sisi keterampilan, nanti anak-anak diharapkan untuk bisa membuat fragmen macam-macam kampuh yang nantinya akan diterapkan pada berbagai jenis kain. Jadi untuk kelas 10 ini Bu Maya, ya, jadi diterapkannya untuk prakteknya di awal semester ini, jadi membuat fragmen dulu. Untuk nanti di semester 2 baru pengerjaannya langsung di produk busana. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu Ida. Tadi ada area yang akan dikembangkan Bu Ida, ada dua. Yang pertama ada dari sisi pengetahuan, yaitu mengenali bagaimana macam-macam kampuh pada busana. Kemudian yang kedua ada sisi keterampilan, yaitu membuat fragmen. Begitu nggih. Nah, kemudian bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Ida terapkan, termasuk model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nantinya?
Oke, baik Bu Maya. Untuk model yang akan saya terapkan nantinya di kelas 10, pakai ini model pembelajaran project based learning ya, nanti anak-anak praktek di situ Bu Maya. Kemudian untuk metode yang saya lakukan ya, pastinya ada diskusi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada demonstrasi dan penugasan di situ ya Bu Maya. Terus kemudian strategi yang nantinya saya terapkan di anak-anak yaitu ada 3 tahap Bu Maya. Jadi insya Allah nanti kami memakai strategi pembelajaran diferensiasi ya. Yang pertama, nantinya saya akan bagi kelompok ya, sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak Bu Maya ya. Jadi sebelum pembelajaran memang nanti anak-anak saya berikan tentang gambar pengamatan atau video yang nantinya anak-anak bisa tidak untuk menguasai materi yang akan saya sampaikan. Kemudian di situ setelah materi nanti anak-anak juga akan melakukan istilahnya mengerjakan soal ya, mengerjakan soal pengetahuan. Nah, dari situ sebagai guru bisa mengelompokkan, memetakan gaya belajarnya anak-anak seperti apa. Kemudian tahap yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana anak-anak nanti berkelompok berdiskusi untuk penugasan yang sudah saya sampaikan ke anak-anak. Yang tahap ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana nanti anak-anak presentasi apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi anak-anak menjahit fragmen, kemudian nanti anak-anak juga akan presentasikan hasil yang sudah dibuat tadi dan memberikan penjelasan langkah atau mungkin nanti kesulitan apa yang ada dalam praktek tersebut. Baik Bu Ida, bagus sekali rencana yang akan Bu Ida terapkan di kelas. Tadi ada rencana pembelajaran yang akan digunakan Bu Ida, yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, dengan observasi langsung dan kegiatan diskusi di dalam kelas. Kemudian serta model yang digunakan tadi menggunakan project based learning, gitu nggih. Nah, kemudian bagaimana dengan media yang akan digunakan di dalam kelas nantinya? Ya, nanti untuk media yang saya gunakan yaitu pastinya ada LCD, proyektor, laptop, kemudian ada media 3 dimensi yang nantinya akan saya tunjukkan kepada anak-anak. Kemudian ada handout juga. Baik Bu Ida, jadi kira-kira kapan nih pembelajaran yang akan kita lakukan dan saya bisa mengobservasi langsung kegiatan pembelajaran Bu Ida di dalam kelas, dan nantinya kelas apa yang akan digunakan? Kebetulan minggu depan itu saya ada ini saya mau di kelas 10 tata busana ya Bu Maya ya. Jadi kebetulan ada di hari Rabu jam pertama sampai jam 4. Jadi itu ada waktu panjang yang boleh kita observasi di situ. Oke. Nah, jadi nanti saya akan datang ke kelas yang akan Bu Ida melaksanakan pembelajaran yaitu di kelas 10 tata busana di hari Rabu di jam pertama. Oke. Nah, baik Bu Ida, saya akan mencatat pada kegiatan observasi nantinya, saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi berlangsung, nanti ada kegiatan pasca observasi yang akan nantinya akan dihadiri oleh ibu pengajar praktek. Kemudian nanti juga Bu Ida juga bisa bergabung bersama kami. Kemudian sebelum kita akhiri hari ini Bu Ida, apa yang Bu Ida dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi kita hari ini? Ya, jadi kalau kita mau pembelajaran, menyampaikan pembelajaran kepada murid, jadi kita bisa merencanakan lebih dahulu Bu Maya. Jadi kita bisa menata dulu apa yang harus kita sampaikan kepada siswa. Jadi kita bisa menyiapkan dari modul, kemudian tujuan pembelajaran yang harus dicapai, kemudian nanti finishnya nanti bisa anak-anak bisa mengembangkan apa yang sudah diberikan sama gurunya. Seperti itu. Oke.
Baik Bu Ida, terima kasih telah bersedia berbincang-bincang bersama saya dalam kegiatan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas nantinya. Sekian untuk kegiatan pra-observasi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Baik, Bu Ida akan mengabsen dulu ya, biar Bu Ida tahu tentang kehadiran kalian tiap harinya. Baik. Anastasia Uswatun Hasanah, Anggita Putri. Tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Ada suratnya. Iya. Oke. Cinta Ayu Lestari, Ervin Nadian, Farsa Indi, Vivi Tika, Rida Anggun, Manisa Tuzahno, Trinur Mulandari, Yuspita Sari. Baik, Bu Ida selalu mengingatkan ya bahwa kalau semisal aktif masuk itu harus penting ya, penting harus kalian lakukan, karena memang pada waktu pelajaran produktif kalau semisal kalian tidak masuk akan ketinggalan selamanya ya, akan ketinggalan belajarnya ya. Jadi setiap hari masuk itu penting ya, harus kalian berusaha ketika kalau semisal tidak ada kepentingan yang mendesak ya, jadi tetap kalian harus masuk ya. Baik, kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Sudah sarapan? Sudah. Oke, Wida mau ngetes kesemangan kalian ya. Oke. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Yes. Fokus ya. Baik, hari ini Bu Ida akan memberikan materi tentang macam-macam kampung ya. Kemarin sebelum kita membahas tentang kampung ya, kemarin kita membahas tentang apa? Pengenalan Kampung. pengenalan kampung ya. Macam-macam tusuk ya. Jadi sebelum kita mengawali tentang pembelajaran kampung, baiknya kalian harus mengetahui macam-macam tusuk dasar yang nantinya akan berkelanjutan pada materi tentang macam-macam kampung pada busana ya. Kira-kira beda kalau flashback yang kemarin macam-macam tusuk dasar busana apa? Nanti ada beberapa tusuk, tusuk ikan jejak ya. Jadi nanti ada beberapa tusuk-tusuk dasar busana yang akan nanti kalian aplikasikan pada kampung ya. Sudah belajar tentang macam-macam kampung? Sudah. Ada ya. Kemarin kan kemarin malam sudah Ibu Ida share tentang kampung ya. Sudah belajar ya. Terus kemarin saya suruh untuk lihat-lihat di YouTube tentang langkah-langkah pembuatan macam-macam kampung. Jadi setidaknya Bu Ida memberikan materi, kalian sudah tahu bayangannya macam-macam kampung itu seperti apa sih, langkah-langkahnya kampung, pembuatan kampung itu seperti apa, dan bagaimana penerapan kampung pada busana. Baik, di sini kita akan membahas tentang macam-macam kampung pada busana. Nah, sebelum materi kita mulai, Bu Ida pengen tahu ya tentang penganalisisan macam-macam kampung. Oke. Coba dilihat di slide PPT ini ya. Yang pertama, lihatlah seragam yang kalian pakai hari ini. Ya.
kampung apa saja yang ada pada seragam kalian? Coba kalian amati kampung ya yang ada di baju kalian. Tahu kamu ya sisa kain yang ada di busana kalian? Coba dilihat. Kira-kira ini kampung yang ada apanya? Obras. Ada obrasnya. Kampungnya itu di posisinya ditutup apa dibuka? Tutup semua? Ada yang dibuka? Tidak. Berarti ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Berarti semuanya kebanyakan kampungnya diobras dengan ditutup. Apakah yang kedua ya? Apakah kalian pernah melihat dan mengamati baju yang mempunyai dua kampung yang berbeda? Barangkali kalian pernah beli di toko atau di pasar atau di mall ya. Terus kemudian kalian melihat nih, oh ini teknik jahitnya, oh ini sisa jahitannya ini menggunakan dua teknik yang berbeda. Pernah lihat tidak? Pernah mengamati? Pernah. Kira-kira kalian menjumpainya yang seperti apa bentuknya? Yang ada obrasnya. Gak apa-apa, coba kalian kalau misal kalian paham, gak apa-apa, ayo dikeluarkan. Kalian katakan aja. Yang ada obrasnya, terus apa? Ada dua jahitan pada bagian kampung, pernah lihat? Nah, biasanya pada busana apa biasanya yang pernah kalian jumpai gitu? Terus kemeja apa yang pernah kalian jumpai? Nindi apa? Yang pernah kalian jumpai satu busana dengan dua penyelesaian kampung. Gamis. Terus biasanya kalau pada bagian rok itu penyelesaiannya kampung apa? Yang diobras atau apa ada dua jahitan? Oh, kampung buka kemudian ada bagian sampingnya dijahit. Ya, banyak ya. Jadi busana itu kan macam-macamnya banyak, ada busana dress ya. Kemudian ada busana blus ya, kemeja, celana, rok dan lain sebagainya. Ya, pada tiap busana memang ada beberapa penyelesaian kampung pada setiap busana ya. Ada yang diobras, ada yang tanpa diobras ya. Ada yang penyelesaiannya dengan tambahan kain dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan tekniknya. Terus selanjutnya yang ketiga, pernahkah kalian melihat kampung yang berada di luar? Kampungnya itu ada di luar. Kira-kira kampung apa sih yang ada di luar itu? Biasanya kalau di luar itu biasanya sebagai apa? Hiasan. Pernah lihat? Pernah. Ya, jadi biasanya ada baju yang atasan sama bawahan sama, terus kemudian obrasannya berada di luar. Ya, jadi itu memang sebuah hiasan ya. Terus kemudian saya mau tanya nih, seragam yang kalian pakai ini kira-kira dijahitkan di mana? Di konveksi atau mungkin menjahit di tetangganya, di tukang jahit individu? Ya, di rumah. Ada yang ada yang dari saudara atau mungkin pesan langsung di konveksi ya. Jadi memang antara kalau kita menjahit di konveksi sama menjahit individu di tukang jahit memang berbeda ya. Dari ukuran, kemudian dari kualitas jahitan. Jadi kualitas jahitan. Oke. Next, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran yang nanti harus kalian capai ya. Dari tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis macam-macam kampung dengan benar. Ya, nanti kalian harus tahu macam-macam kampung itu apa saja. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan langkah pembuatan macam kampung buka. Nah, nanti itu ada kampung buka, macam-macam kampung buka. Nanti kalian harus bisa membandingkan kampung buka yang seperti apa. Ya, penyelesaiannya itu nanti macam-macam. Kalian harus bisa membandingkan. Jenisnya sama, tapi nanti penyelesaiannya beda. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan langkah pembuatan kampung balik. Langkah pembuatan
kampung sarung. Nah, jadi nanti kalian bisa menguraikan dan bisa membuat fragmen kampung pipi, kampung balik, kemudian kampung sarung, ya. Yang terakhir, yang ketujuh, peserta didik dapat menerapkan macam-macam kampo pada busana dengan benar. Setelah kalian tahu macam-macam kamponya, terus kemudian kalian tahu langkah kerja pembuatan kampo, kemudian baru kalian paham bagaimana cara menerapkan kampo pada busana. Karena macam-macam kampo itu tidak harus diletakkan pada busana kemeja, tidak. Jadi menyesuaikan dengan jenis bahannya, modelnya, dan sebagainya, ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada, kalian harus perhatikan gambar ini ya sebelum kita masuk materi. Oke, perhatikan gambar yang bisa tolong ajukan tangan, ya. Kan kalian kemarin sudah belajar toh, ya. Jadi sekarang sudah paham lah, meskipun masih sama-sama ya. Oke, perhatikan gambar yang pertama yang ada brokatnya ini ya, kain brokat. Oke. Deskripsikan gambar di atas sesuai dengan materi hari ini. Kan sekarang kan materinya kampung nih. Ini ada gambar. Kelihatan ya di sini ya? Ya. Nah, di sini ada gambar penyelesaiannya kampung ya, penyelesaian kampung. Kira-kira ini kampung apa sih kalau yang kemarin sudah kalian pelajari di rumah? Bentuknya seperti ini kampung apa sih? Ada yang tahu? Boleh sembari lihat modulnya di HP masing-masing ya. Kalau bentuknya seperti ini menggunakan kampung apa? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kampung. Ini bahannya dari brokat, lace ya. Apa kira-kira? Kampung balik ya. Jadi dia tidak ada penyelesaian obras di sini ya. Jadi benar-benar rapi. Kalau kainnya transparan, kalau menggunakan obras, jadi nanti obrasnya kelihatan. Jadi dia menggunakan kampung balik. Next, selanjutnya di gambar yang tengah ini gambar apa sih kira-kira ini? Ini kainnya apa sih? Kain apa ini? Kain levis ya, jeans. Oke. Terus kemudian ini kampungnya ini dibuka apa ditutup? Dibuka. Kemudian ini yang sampingnya ini ada tambahan tidak? Ada. Kira-kira dari ciri-ciri tersebut menggunakan kampung apa? Kampung buka rompok, paham ya? Oke, next selanjutnya yang terakhir, gambar terakhir. Ini kira-kira gambar apa ini? Posisi apa ini kira-kira? Ini kan Kancing yang ada di bagian bahu. Ya, ini kemeja ya, kemeja. Oke, kira-kira kalau ada jahitan di bagian ini menggunakan kampung apa sih? Ciri-ciri kampung apa ini kira-kira? Ada 2 jahitan. Kampung pipi ya. Jadi kalau ada 2 jahitan ini ya namanya kampung pipi. Memang ada kampung 2 yang menyerupai tapi langkah kerjanya beda. Kira-kira kampung apa? Sarung sama pipi yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Oke. Nah, baru saya mau bertanya nih, adakah yang ditanyakan setelah kita bertanya tadi tentang mengamati gambar, terus pertanyaan diagnostik tadi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Next ya. Nah, ini tentang kampung. Boleh saya menyuruh salah satu siswa untuk membaca biar semangat? Oke, biar tidak ngantuk ya. Oke. Saya menyuruh Vivit untuk membaca. Yang di layar sini. Kelihatan ya? Oke, boleh ada yang lain ya? Vivit. adalah lebihan pada penggunaan panel bagian potongan kain.
Kampo juga didefinisikan sebagai bagian bahan yang tersisa di luar batas garis jahitan untuk dijahit menghubungkan dua badan. Misalnya menghubungkan badan depan dengan badan belakang, rok bagian depan dan bagian belakang dan sebagainya. Ya, paham ya tentang kampo ya? Kelebihan apa? Bagian panel ya, bagian potongan-potongan kain ya. Jadi kalau kita membuat baju, kalau motong atau membuat pola itu harus ada kelebihan kain ya, dilebihkan untuk kita menyambung pada bagian depan sama belakang. Jadi itu kelebihan yang nanti akan disambung. Next, selanjutnya macam-macam kampo. Siapa yang bersedia untuk membaca? Ya, ikut. Macam-macam kampo. Lebar kampo tergantung dari tempat atau posisinya. Lebar kampo pada pakaian biasanya tidak selalu dibuat sama, melainkan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. Macam-macamnya? Macam-macam kampo. Kampo terbuka, kampo balik, kampo pipi, kampo Prancis, kampo sarung. Ya, jadi di sini ada macam-macam kampo. Kalian sudah paham ya? Di situ macam-macam kamponya banyak, ya. Jadi lebar kampo itu tergantung dari tempat atau posisinya. Dalam arti kalian bisa menggunakan lebar kampo terserah 1 cm, 2 cm, 3 cm, tergantung kebutuhannya. Kalau kalian menggunakan semisal mau menjahit resleting, berarti kalian butuh kampo yang lebar ya. Kalau kalian menggunakan kampo yang tadi menggunakan kain yang transparan ya, itu kan menggunakan kampo balik. Jadi kalian tidak membutuhkan kampo yang lebar ya, cukup menggunakan kampo 1,5 cm itu sudah cukup ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada macam-macam kampo buka. Oke, siapa yang membaca macam-macam kampo buka? Ya, Manis. Macam-macam kampo buka, gunting zigzag, lurus, mesin zigzag, obras, pistol, dan rompong. Iya, ya sudah paham ya, di situ sudah jelas. Kalian amati gambarnya. Jadi macam-macam kampo buka itu ada beberapa di sini. Penyelesaiannya dengan gunting zigzag. Sudah pernah tahu ya gunting zigzag itu seperti apa? Ya hasilnya kalian amati di situ gambarnya. Berarti kalau ada gunting zigzag dia hasilnya Zigzag. Terus ada penyelesaian dengan stik lurus dijahit. Terus ada mesin zigzag. Kemudian ada obras yang biasanya sering dipakai dengan sistem konveksi garment ya. Terus kemudian ada penyelesaian veston. Nah, ini menyambung yang kemarin yang tadi sudah saya bahas ya, macam-macam tusuk dasar busana. Nah, terus kemudian yang terakhir ada penyelesaian rompok. Ya, rompok ini ada ada tambahan kainnya ya. Ini menggunakan kain apa sih? Yang tambahan ini namanya kain apa? Menggunakan kain kumai serong. Next, selanjutnya ada kampo balik sama kampo pipi. Vina, coba dibaca. Kampo balik merupakan jenis kampo pakaian yang paling banyak digunakan untuk menjahit kebaya dengan bahan yang tembus terang. Kampo pipi merupakan jenis kampo pakaian yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 setikan dan sisi yang sebelahnya 1 setikan. Oke, coba kalian amati gambarnya ya. Ada 2 kampo, jenis kampo yang berbeda. Yang kampo yang menggunakan kain transparan itu jahitannya ada berapa? Ada berapa jahitannya? Ada 1 ya, hasilnya jahitannya ada 1. Kalau kampo pipi ada berapa? Beda ya. Jadi kalau kalian tahu karakteristik kampo tersebut, jadi kalian paham, oh ternyata karakteristik kampo ini berarti, oh ternyata ini menggunakan kampo balik, oh ternyata menggunakan
berarti antara kampung pipi sama kampung sarung ya. Kalau ada kampung cuma jahitannya satu berarti kampung balik ya. Next selanjutnya ada kampung Perancis sama kampung sarung ya. Cita dibaca. Kampung Perancis merupakan jenis kampung pakaian yang bahannya terdiri dari satu jahitan yang didapatkan dengan cara menyatukan dua lembar kain. Kampung Perancis biasanya lebih sering dipakai untuk menjahit bahan jenis tipis. Kampung sarung merupakan jenis kampung pakaian yang tampak dari kedua sisinya. Kegunaan dari kampung sarung ini adalah untuk menjahit kain sarung pelekat, kain sarung berjorak atau kotak-kotak, yang mana motif kotak ini bila disatukan harus bertemu satu dan lainnya. Ya, baik. Di situ ada dua gambar ya, yang kampung Perancis nanti yang kampung Perancis itu hampir sama dengan kampung apa tadi? Yang slide sebelumnya. Kampung Perancis hampir sama dengan kampung Bali. Sama ya? Terus kalau kampung sarung sama dengan kampung pipi. Tapi kalian harus bisa membedakan. Kampung Perancis dengan kampung Bali sama-sama dia menggunakan bahan yang tipis atau menggunakan bahan transparan. Kampung sarung dengan kampung pipi sama-sama ada dua jahitan. Kira-kira kalau semisal kampung Perancis sama kampung pipi bedanya apa sih? Kan sama nih, beda apanya kira-kira? Beda? Dia sama-sama ada satu jahitan. Tetapi yang membedakan apa? Cara pembuatannya ya. Terus kemudian ada kampung sarung dengan kampung pipi, sama-sama ada dua jahitan ya. Yang membedakan apa? Cara melipatnya. Ya, cara melipatnya ya, langkah kerjanya juga beda. Kemudian dari motifnya juga. Kalau sarung ya, kalau kampung sarung itu biasanya identik dengan motif garis, motif kotak ya. Kalau yang kampung pipi itu biasanya identik dengan diaplikasikan pada busana kemeja. Biasanya kalau kemeja itu identik dengan polos, kotak juga bisa tapi jarang ya. Next selanjutnya ada kampung kostum sama kampung konveksi. Siapa yang belum baca? Bulan ya? Oke, Bulan ya dibaca. Kampung kostum merupakan jenis kampung pakaian yang diselesaikan dengan mesin pada bagian bulu, kemudian tirasnya diselesaikan dengan tangan. Kampung konveksi merupakan salah satu jenis kampung yang paling sering digunakan pada pakaian gabungan atau konveksi. Pemakaian kampung konveksi bisa mempercepat dalam pekerjaan menjahit, lebih hemat waktu dan biaya. Ya, itu sudah jelas ya. Kampung kostum. Kampung kostum itu dia merupakan jenis kampung pakaian yang diselesaikan dengan mesin pada bagian buruk, kemudian tirasnya diselesaikan dengan jahitan tangan. Kira-kira menggunakan tusuk apa sih? Tusuk sembunyi ya. Jadi memang benarnya tidak kelihatan. Jadi awalnya itu dijahit dengan mesin jahit, kemudian langkah berikutnya kita selesaikan dengan tusuk sembunyi menggunakan tangan ya. Terus kemudian ada kampung konveksi ya. Kampung konveksi itu dia penyelesaiannya dengan obras yang tekniknya kampungnya ditutup ya. Sekarang kebanyakan ini kenapa dinamakan kampung konveksi, ini juga bisa dinamakan kampung tutup ya. Tekniknya kan ditutup. Kalau dinamakan kampung konveksi memang kebanyakan kampung tersebut diaplikasikan atau digunakan pada busana konveksi ya, atau busana garment, fast fashion ya. Jadi memang pengerjaannya itu cepat dan untuk dijual busananya juga akan semakin mudah. Next selanjutnya ini yang terakhir ya.
materi yang terakhir ya. Oke, ini ada penerapan kampo pada busana pria. Penerapan busana kampo pada busana pria, coba kalian amati di sini, kalian sebutkan ya. Ini kira-kira busana apa sih? Apa ini? Kaos. Kalau ini celana. Kalau ini ya. Kalau ini jas. Ini meja. Kalau yang ini ini sarung. Coba Wida tanya random ya di sini ya. Oke. Kalau yang busana ini jas, kira-kira dia menggunakan kampo apa sih? Kampo buka. Kira-kira ada lapisannya nggak di dalamnya? Kalau jas itu ada ya. Dinamakan apa biasanya? Ada boring ya. Dia kenapa menggunakan kampo buka? Kalau menggunakan kampo balik, kira-kira cocok tidak? Tidak, karena bahannya kalau bahannya tebal. Paham ya untuk penerapan kamponya ya. Terus kemudian di sini ada penerapan kampo pada busana wanita. Beda menanyakan tentang ini. Tentang busana apa ini? Kebaya. Kira-kira kalau kebaya gini menggunakan kampo apa? Mengapa menggunakan kampo balik? Karena coba dilihat bahannya itu kayak gimana? Nerawang ya. Cocoknya menggunakan kampo balik. Kenapa sih menggunakan kampo balik? Karena kainnya tipis, karena kainnya terawang. Kalau semisal menggunakan kampo obras, pasti obrasnya bakalan kelihatan ya. Jadi kalau menggunakan bahan transparan ini, pastinya kalian harus menggunakan kampo yang dia penyelesaiannya itu rapi, tidak kelihatan tirasnya. Jadi lebih cocok menggunakan kampo balik. Terus kemudian saya mau bertanya yang ini. Ini apa ini? Busana apa ini? Blus. Menggunakan kampo apa? Ya. Selain kampo buka juga bisa menggunakan kampo apa? Kalau sistemnya konveksi biasanya menggunakan kampo apa? Kampo buka kalau semisal tetap ya menggunakan penyelesaian obras ya. Tapi kalau semisal kita menjahitkan di tukang jahit yang individu ya, yang custom, itu biasanya menggunakan kampo buka dengan obras. Kalau kita biasanya beli ya di toko-toko itu biasanya kan dia ambilnya dari konveksi. Dia menggunakan kampo apa kira-kira biasanya? Kampo tutup ya, kampo konveksi yang dia pengerjaannya cepat ya. Ini yang terakhir ini yang gaun. Kira-kira menggunakan kampo apa? Kostum. Kalau kostum ini bagian antara penyambungan badan sama apa? Bawahan sama rok ya. Ini kan tebal sekali nih, roknya ini kan tebal. Nah, terus kemudian disambungkan ini pada bagian badannya. Otomatis di sini ada kampo, beberapa kampo lapisan ya, ada goreng, ada bahan utama, ada trikotnya ya. Jadi di situ dijadikan satu, jadi kamponya itu tebal. Ya, kalau semisal kita menggunakan kampo tutup, kira-kira tambah tebal tidak? Ya, tambah tebal ya, dan penyelesaiannya juga kurang rapi karena ini penyelesaiannya harus rapi. Jadi cocoknya menggunakan kampo kostum ya. Next, selanjutnya ini ada penerapan kampo pada busana anak nih. Kalau yang ini busana apa? Piyama. Kalau yang ini? Yang ini? Yang ini? Kemeja. Kalau yang ini? Kelihatan tidak? Gaun. Oke, kalau yang gaun ini menggunakan kampo apa? Najis. Jadi sudah paham ya penerapan dari macam-macam kampo
kemudian pengertian kampo itu sendiri, kemudian yang terakhir penerapan kampo pada busana. Next, selanjutnya kita beralih pada tugas. Jadi saya akan menyampaikan tugas kalian. Yang pertama ada tugas individu sama tugas kelompok. Tugas individu saya sudah bentar lagi saya share linknya ya di grup. Nanti kalian kerjakan. Ini ada 10 soal ya. Nanti kalian jawab sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami di situ. Di situ ada waktunya ya. Jadi nanti siapa yang cepat menjawabnya, jadi di situ ada namanya siapa ya. Dengan kecepatan waktu berapa menit atau ya berapa menit ya. Soalnya cuma hanya 10 soal saja. Oke, sebentar ya. Terus kemudian ada tugas kelompok yang nantinya kalian akan membuat macam-macam kampung ya. Nanti Bu Ida akan membagi sendiri. Setiap siswa akan ke bagian kampung ya. Maksudnya dalam arti semisal nih Wulan dia dapat kampung buka, David dapat kampung Prancis ya. Jadi Bu Ida akan menentukan sendiri ya. Nanti setelah kalian praktek, kalian presentasikan di depan langkah kerjanya sama kampung tersebut cocok digunakan pada busana apa. Jadi penerapan kampung tersebut digunakan pada busana apa ya, paham? Oke. Sudah siap untuk kita mulai tugas individunya? Sudah. Oh ya, sebelumnya saya sudah akan menjelaskan tentang penilaiannya ya. Penilaian pasti ada penilaian sikap ya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan individu yang bentar lagi akan kalian kerjakan. Yang terakhir yaitu penilaian kelompok ya. Nanti kalian akan menjahit fragmen macam-macam kampung. Jadi setiap siswa mendapatkan satu kampung yang nanti kalian akan presentasikan di depan. Sudah siap untuk memulai tugas individu? Oke, kalian kan sudah diberi materi ya, dan kemarin juga sudah belajar. Bentar, sudah saya share. Sudah dibuka linknya? Ada 10 soal ya. Pilihan ganda, nanti kalian jawab di situ. Kalau sudah siap, kita mulai bareng-bareng. Sudah siap semua? Loading. Sudah? Mana sudah? Pasangan ini sudah ya? Pakai wifi? Ya. Ini nanti start. Bulan? Bina sudah Bina? Oh iya. Masih loading. Kita sudah jalan? Sudah ya, persen ini sudah. Oke, bisa ya. Yuspita sudah? Oke, sudah semua? Bulan? Oke. Sudah ya, kita mulai ya. Boleh kalian klik start. Ya. Ya, langsung start. Langsung dipilih ya, nanti ada jawaban. Kalau salah digunakan. Ini waktunya berjalan di situ ya, di sebelah kiri atas.
Ada nggak kelihatan dari situ? Anastasia benar semua ya. Timenya 2 menit. Sudah semua? Sudah. Oke. Tidak pun ada salah satu dengan 3 menit. Pasien ini salah satu juga waktunya 5 menit. Oke. Baik, berarti yang paling cepat dan dia menjawabnya benar yaitu ada Anastasia. Tepuk tangan untuk Anastasia. Baik, bedakan bagi kelompok ya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan kelompok membuat fragmen, nanti presentasinya secara berkelompok. Oke, saya bagi dulu ya. Manisatu Zahro, kelompok 1 ya. Ada Manisatu Zahro, Frida Anggun, terus kemudian ada Anastasia, ada Farhan India. Terus kemudian kelompok 2 ada Vivit, ada Wulan, sama Vina. Kemudian yang di kelompok 3 ada Yustita, kemudian ada Cinta dan Anastasia. Baik, di kelompok 1 saya kelompokkan menggunakan kampu buka. Yang pertama ada kampu buka penyelesaian kampung, kemudian ada penyelesaian jahit, dan yang terakhir ada penyelesaian dengan kelompok ya. Itu yang kelompok 1. Boleh kalian bagi terserah di situ ya. Terus yang kelompok 2 ada kampu balik, kampu kostum, sama kampu Perancis. Boleh kalian bagi di situ terserah ya. Terus yang kelompok 3 ada kampu pipi, kampu sarung, sama kampu konversasi ya. Boleh alat dan bahan menjahitnya dikeluarkan semua. Baik, kelompok 3 maju ke depan. Ya, silakan kelompok 3 untuk maju presentasi. Ditunjukkan dulu proyeknya, terus kemudian nanti harus presentasi. Baik, coba diperhatikan teman kalian yang presentasi di depan ya. Barangkali nanti ada yang ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab ya. Oke, baik, nanti ada kelompok lain yang bertanya ya. Oke. Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil macam-macam kampung. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya Yusita. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian kampu pipi. Kampu pipi merupakan jenis kampu pakaian yang mempunyai bekas jahitan pada satu
sisi sebanyak 2 sentikan dan sisi yang sebelahnya 1 sentikan. Langkah kerja pembuatan kampung sarung. 1. Siapkan kain dan licitkan permukaan bahan dengan menggunakan setrika. 2. Gunting bahan sesuai ukuran sebanyak 2 lembar. 3. Satukan potongan bahan, perhatikan bagian baik kain berhadapan dengan bagian bulu kain. 4. Lipat tepi kampung bagian atas sebesar 1 cm menjadi sebesar 0,5 cm. Lalu jahit tepi lipatan kampu dengan mesin lipat kembali tepi kampu bawah bagian bawah menjadi sebesar 0,5. Lalu jahit tepi lipatan kampu dengan mesin. Penerapan kampu konveksi terdapat pada busana perempuan dan kemeja laki-laki. Jadi itu tadi presentasi dari kami dan saya akan membuka Sesi tanya jawab. Ya. Perkenalkan, saya Hansa Zara dari kelompok 1. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, hasil dari kampung pipi berapa dan apakah bisa diterapkan pada bahan jeans? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Kurang lebih 0,75 sampai 1 cm bisa diterapkan pada kain jeans, biasanya dengan ada 2 jahitan, difungsikan sebagai hiasan. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Alhamdulillah puas. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, nanti tugas yang sudah kalian kerjakan di sekolah kalian kumpulkan hari ini ya. Nanti pas waktu pulang kalian kumpulkan. Kemudian setelah kita presentasi, kita akan istilahnya mengulas kembali materi yang sudah kita bahas tadi ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kira-kira siapa yang mau angkat tangan ya? 2 orang atau 3 orang? Ya. Jadi tadi itu kan ada pengertian dari kampung, kemudian ada macam-macam kampung dan pengertiannya juga, kemudian ada penerapannya ya. Kalau semisal nih bidatanya dulu ya sebelum kalian menyimpulkan secara dari awal sampai akhir ya. Saya bilang mau tanya dulu nih, kira-kira macam-macam kampung itu apa saja sih? Coba kalian jawab bareng. Apa aja yang sudah kita bahas tadi macam-macam kampung? Balik, kampung rajis, kampung konveksi, kampung pipi, kampung sarung, banyak ya. Terus kemudian kalau kampung sarung biasanya diterapkan pada sarung. Kampung pipi diterapkan pada kemeja. Kampung balik diterapkan
kalian di rumah ya mengerjakan 7 kampo ya, macam-macam yang kampo tadi kan kalian sudah mengerjakan 1 nih. Jadi apa yang belum kalian kerjakan itu kalian kerjakan. Jadi berarti di rumah ada 7 fragmen kampo yang harus kalian kerjakan. Paham? Paham. Di modul sudah ada rekan kerjanya. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa melihat tutorial di YouTube. Ya, kalian buat fragmen ukurannya sama, 20 kali 20, 35 kali 35 boleh. Ya, terus kemudian diberi nama dan diberi nama itu namanya kampo apa. Ya, paham dengan tugas minggu depan? Paham. Dikumpulkan ya. Terus kemudian di packing di rumah ya. Baik, sudah pembelajaran hari ini Bu Ida akhiri, kita tutup. Saya minta tolong untuk ketua kelas mulai. Mulai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpulkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimaya Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Puspo Kabupaten Pasuruan. Hari ini saya ditemani Ibu pengajar praktek, yaitu Ibu Umu Fikriya, dan Ibu Ida, guru produktif tata busana. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Untuk kesempatan kali ini saya bersama Ibu Ida sebelumnya sudah pernah bertemu di kegiatan pra-observasi dan observasi kelas. Nah, untuk hari ini kita melakukan yang namanya kegiatan pasca observasi, di mana untuk tujuannya yaitu mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Ida lakukan kemarin di kelas 10 tata busana. Begitu nggak Ibu Ida? Sebelumnya saya terima kasih Bu Ida telah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama saya dalam kegiatan pasca observasi ini, di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Itu nggak Bu Ida? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ida setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang ditemani oleh saya kemarin sebagai observer di dalam kelas? Iya, baik. Untuk saya pribadi sangat puas dan sangat senang sekali ya Bu ya, karena ada observasi di kelas, jadi kita bisa istilahnya bisa belajar dengan teman sejawat, bisa dinilai, bisa refleksi dari yang sudah diobservasi tadi. Kemudian anak-anak juga antusias dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Bagus Bu Ida. Nah, kemudian Bu Ida bisa menceritakan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Ida lakukan kemarin di dalam kelas. Iya, baik. Untuk langkah pembelajaran yang pastinya yang pertama saya memberikan pembukaan, kemudian yang kedua ada inti untuk pembelajarannya, di mana yang pertama ada pembelajaran yang saya buatkan untuk pembelajaran diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten untuk pertanyaan mendasar yang akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian ada diferensiasi proses, di mana anak-anak nanti berkelompok berdiskusi yang nantinya akan istilahnya presentasi di depan. Kemudian diferensiasi produk, nantinya anak-anak membuat fragmen tentang macam-macam kampus sesuai dengan jenis bahan. Seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Ida. Kemarin Bu Ida sudah melakukan pembelajaran dengan cara mengelompokkan beberapa siswa sesuai dengan gaya belajarnya, gitu nggih. Kemudian area pengembangan seperti apa yang sudah Bu Ida lakukan pada kegiatan supervisi kemarin?
Ya, untuk yang kemarin saya membuat untuk area pengembangannya di pengetahuan sama di keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Ya. Untuk pengetahuannya seperti apa? Untuk pengetahuannya kan anak-anak disuruh untuk berdiskusi bagaimana anak-anak bisa mengetahui langkah kerja untuk pembuatan macam-macam kampung yang nantinya akan dibagi berbagai kelompok. Nanti anak-anak istilahnya bisa belajar dengan kelompok yang lainnya untuk bisa memberikan bagaimana cara membuat langkah kerja sesuai dengan jenis bahannya. Jadi setiap kelompok itu kan jenis bahannya berbeda. Jadi anak-anak bisa belajar dari teman sejawatnya di lain kelompok. Untuk yang untuk yang produk keterampilan, jadi anak-anak membuat produk individu yang nantinya pasti anak-anak akan berkelompok sama kelompoknya sendiri. Dalam arti anak-anak bisa bertanya, semisal anak-anak yang satunya belum paham bisa bertanya pada siswa yang sudah paham. Jadi seperti itu. Bagus sekali ya Bu Ida. Ya, jadi tugasnya tetap individu. Oke, jadi ada tutor sebayanya begitu Iya, ya? iya. Jadi anak-anak bisa mandiri Bu Maya. Betul sekali. Nah, kemudian area pengembangan yang sudah Bu Ida rencanakan, apakah sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang Bu Ida buat sesuai dengan modul ajar yang Bu Ida rancang kemarin? Iya, alhamdulillah sekitar saya sudah memenuhi semua sesuai dengan perencanaannya sudah saya buat kemarin, sesuai dengan tujuan yang saya buat juga Bu Maya. Kemudian dalam pembelajaran yang Bu Ida lakukan, kira-kira ada nggak kendala yang Bu Ida rasakan ketika proses pembelajaran? Iya, itu kendalanya yang pertama itu anak-anak memang kurang pede untuk menjawab. Ketika saya memberikan pertanyaan dasar dari awal pembelajaran, itu anak-anak aja sudah kurang pede untuk menjawab. Padahal anak-anak itu bisa sebenarnya, iya. Kan sebelumnya kan sudah saya kaitkan sama pembelajaran sebelumnya. Pastinya kan anak-anak sudah paham, ya. Kemarin kan ada macam-macam kampung, kan ada kampung obras. Sebelumnya kan anak-anak sudah belajar tentang obras ya Bu ya. Jadi sebenarnya anak-anak sudah paham. Tapi itu kayaknya sulit. Anak-anak sebenarnya bisa, tapi kayak sulit gitu ngeflorkan ngomongnya itu loh, iya pendapatnya. Terus kemudian kendala juga pada waktu manajemen waktu ya. Memang kalau praktek itu kan memang banyak ya waktunya. Pada waktu itu kan memang saya buat kelompok ya. Pada waktu itu juga pasti setiap kelompok ada siswa yang sebenarnya sudah mampu, sudah bisa memenuhi target, tapi karena harus menunggu teman satunya dalam satu kelompok, akhirnya mereka pasti akan menunggu seperti itu. Jadi memang target waktunya memang belum bisa. Oke, jadi ada dua tadi kendalanya ya. Yang pertama bagaimana cara mengaktifkan siswa biar mereka bisa pede untuk berpendapat. Kemudian yang kedua tadi waktunya. Oke, karena ada kendala di praktek seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah yang seperti itu, kira-kira bagaimana mengatasi kendala yang terjadi di kelas yang seperti itu, Bu Ida, kira-kira bagaimana biar perlakuannya ya? Iya. Untuk yang memunculkan ini ya, kemandirian, membiasakan siswa untuk belajar mandiri. Mungkin sebelumnya saya juga karena praktek ya Bu Maya ya, jadi pasti ada metode ceramah sama demonstrasi biasanya ya. Ini memang benar-benar saya terapkan untuk berpusat pada siswa. Itu memang anak-anak menyesuaikannya memang masih belum bisa menyesuaikan ya. Jadi memang anak-anak butuh waktu juga. Kemudian untuk memunculkan bisa bertanya, bisa menjawab dengan pede, itu mungkin membiasakan siswa untuk misal memulai pelajaran, itu membiasakan siswa untuk memberi pertanyaan, kemudian membiasakan siswa untuk bertanya. Kemudian pasti untuk pembelajaran kelompok itu pasti biasanya anak-anak nanti bisa belajar dengan secara mandiri seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Ida. Jadi bagaimana caranya jadi seorang guru tuh bisa memancing siswa untuk mengeluarkan pendapat seperti itu ya. Nah, untuk kedepannya langkah apa untuk mengatasi masalah yang seperti itu? Misalkan muncul lagi seperti itu. Kira-kira langkah apa yang akan Bu Ida ambil? Mungkin untuk langkahnya ini ya, memberikan media pembelajaran yang menarik ya, sehingga anak-anak bisa
istilahnya kalau menari itu jadi anak-anak lebih giat, lebih aktif untuk belajar. Kemudian model-model pembelajaran mungkin saya kurang menggenah di siswanya ya, jadi siswa itu belum bisa menerapkan dalam pelajaran tersebut. Oke, jadi berusaha menciptakan media atau membuat kondisi kelas yang semenarik bisa mungkin gitu ya. kondusif, Jadi ya. anak-anak bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Bagus sekali nggih Bu Ida. Kira-kira kapan Bu Ida akan melaksanakan perubahan yang seperti itu? Secepatnya mungkin ya Bu Maya ya, biar anak-anak bisa nyambung yang dari yang kemarin, bisa evaluasi dan bisa anak-anak bisa nanti bisa belajar dengan baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida, bagus sekali jawabannya dari Bu Ida. Mungkin untuk kegiatan pasca observasi hanya cukup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah diberikan Bu Ida. Mungkin dengan adanya kegiatan observasi kelas ini bisa membuat kita jadi lebih baik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktunya serta kehadiran Ibu pengajar praktek. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.